Dalam video ini, ketika kita menggunakan istilah sistem, kita tidak merujuk pada sistem politik, budaya, atau agama tertentu. Sebaliknya, kita merujuk pada apa yang tampaknya mendasari semua ini, yang mendorong berbagai perilaku manusia dan keadaan mental seperti kemarahan dan kecemasan. Pada dasarnya, ini adalah perbudakan terhadap keinginan kondisi manusia kita. Saat kita merenungkan kondisi manusia kita, menjadi jelas bahwa banyak dari kita sangat dipengaruhi dan dikendalikan oleh dunia di luar diri kita sendiri. Kebahagiaan kita seringkali tergantung pada mendapatkan apa yang kita inginkan dari dunia eksternal ini, dan sebaliknya, kita mengalami kesedihan ketika dunia ini merebutnya dari kita. Persetujuan dan ketidaksetujuan orang lain mempengaruhi kita secara mendalam. Pujian membuat kita semangat, sementara tidak suka membuat kita merana. Menariknya, semakin kita menginginkan sesuatu, semakin kita bersedia berkorban untuk mendapatkannya. Sebaliknya, semakin kita menentang sesuatu, semakin tinggi harga yang bersedia kita bayar untuk menghindarinya. Siklus keinginan, hindaran, cinta, benci, suka, dan tidak suka ini membuat kita dalam keadaan ketakutan yang abadi, membuat kita rentan terhadap manipulasi melalui menghina dan menyalahkan, serta daya tarik entitas eksternal seperti perusahaan besar, partai politik, dan sekte, semuanya mencari sesuatu dari kita. Dengan cara ini, dunia mengatur kita dengan menggantungkan wortel di tongkat, seperti kuda tunggangan, dan sebagian besar dari kita dengan patuh mengikuti dari lahir hingga mati, seperti ternak. Namun bagaimana jika kita menolak wortel tersebut? Bagaimana jika kita memilih untuk melarikan diri dari sistem ini? Filsafat kuno Stoikisme berputar di sekitar mencapai kebebasan dari keinginan kondisi manusia kita. Sangat penting untuk dicatat bahwa mencapai kebebasan dari sistem ini tidak melibatkan menghancurkan lingkungan sekitar kita. Dunia eksternal bukanlah penyebabnya. Alam semesta berfungsi sebagaimana mestinya, dan meskipun kita memiliki beberapa pengaruh, pada akhirnya kita tidak dapat mengendalikannya. Dunia luar dengan kondisi yang tidak dapat dihindari, seperti sinar matahari, hujan, dan angin yang mempengaruhi tanaman petani, memberlakukan dirinya kepada kita. Kondisi ini bukanlah sistem, tapi sebaliknya, perbudakan kita padanya lah yang menjadi masalah. Jadi mengapa kita membiarkan gelombang nasib dengan cepat membawa kita pergi? Mengapa bahkan kesialan dan keberuntungan terkecil memanipulasi emosi kita seperti itu? Epictetus, seorang filsuf Stoik, memberikan wawasan tentang hal ini. Manusia terganggu bukan oleh hal-hal tertentu, melainkan oleh prinsip-prinsip dan gagasan yang mereka bentuk tentang hal-hal tersebut. Sebagai contoh, kematian tidak secara inheren mengerikan, seperti yang dibuktikan oleh pandangan Sokrates. Kengerian terletak pada persepsi kita tentang kematian sebagai sesuatu yang mengerikan. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi rintangan, gangguan, atau kesedihan, kita seharusnya menyalahkannya bukan kepada orang lain tetapi kepada diri kita sendiri, kepada prinsip-prinsip kita sendiri. Sistem ini beroperasi selama kita terus memberinya makan. Semakin kita mengkaitkan tragedi dan keberuntungan dengan hal-hal yang alami dan di luar kendali kita, semakin keadaan emosional kita ditentukan oleh kebetulan. Untungnya, Stoikisme menawarkan kepada kita kebijaksanaan yang tak ternilai untuk membebaskan diri dari sistem ini. Berikut adalah 7 prinsip Stoik yang dapat membimbing kita menggantikan cara hidup yang sangat rentan, bergejolak, dan berkecamuk dengan kehidupan yang damai dan terbebas. Sebelum kita memulai, silakan berlangganan, pastikan Anda sudah berlangganan, dan seperti biasa, jangan lemah, tetaplah bertahan sampai akhir. Jangan lewatkan kesempatan untuk menguasai emosi dan mengungkap potensi sejati Anda. Prinsip Stoik pertama adalah menjaga keriaan hati. Berapa banyak waktu yang telah kita sia-siakan dengan harapan akan hasil yang menguntungkan dan ketakutan akan kedatangan kejadian malang. Berapa banyak jam yang telah kita habiskan dengan air mata karena masa depan berkembang berbeda dari yang kita bayangkan. Manusia telah menjadi terampil dalam berhadapan dengan nasib dan akibatnya, menanggung rasa sakit yang tak terhindarkan. Perlawanan kita terhadap ketidakpastian telah menjadi industri yang menguntungkan, dan ketakutan kita akan kesulitan memberikan kesempatan untuk dimanfaatkan. Banyak yang berusaha menjual janji-janji masa depan,
menawarkan ilusi keamanan, perlindungan untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai, serta jaminan untuk menghindari pengalaman tidak menyenangkan. Sebagai budak dari kecenderungan dan ketidaksukaan kita mencoba untuk mengalahkan nasib dengan memanipulasi lingkungan kita untuk menghindari ketidakberuntungan. Namun, kita tidak dapat mengunci setiap pintu di kehidupan yang luas, dan kita juga tidak dapat mengawasi setiap jalan dan gang-gang realitas. Meskipun kita menerima sesuatu yang tak terhindarkan seperti waktu, usaha, dan uang dalam langkah-langkah perlindungan, nasib selalu mendominasi. Oleh karena itu, pelarian sejati dari sistem terletak pada penerimaan apapun yang datang ke arah kita, daripada membayar harga besar untuk melawan hal sia-sia yang tak terhindarkan. Dengan merangkul perspektif ini, kita lebih sedikit kemungkinan untuk mengizinkan orang lain memanfaatkan ketakutan kita dan akan mengalami lebih sedikit gangguan ketika kesulitan datang. Seneca dengan baik menyatakan, mengapa kita harus marah? Mengapa kita harus berkeluh kesah? Kita sudah siap dengan nasib kita. Biarkan alam mengurus tubuhnya sendiri. Mari kita bersukaria apapun yang terjadi dan tegarlah merefleksikan bahwa itu bukanlah milik kita. Prinsip kedua adalah mengurangi kekhawatiran terhadap reputasi. Stoik melihat reputasi sebagai hal yang diinginkan, menyenangkan untuk dimiliki, tetapi tidak esensial untuk kebahagiaan. Selain itu, seperti hal eksternal lainnya, reputasi pada akhirnya berada di luar kendali kita. Beberapa individu menghabiskan seumur hidup mereka dengan hati-hati membentuk reputasi baik, hanya untuk melihatnya hancur oleh satu langkah yang salah. Sebaliknya, yang lain menjalani kehidupan tidak teratur dan sama sekali tidak memperhatikan standing sosial mereka, namun tiba-tiba mencapai ketenaran dan pengaguman secara kebetulan. Kesimpulannya jelas, reputasi seperti angin yang tidak dapat diprediksi. Semakin kita menghargai posisi kita, semakin kita bergantung pada pendapat orang lain yang secara inheren tidak dapat diprediksi. Selain itu, ketika kita terlalu memperhatikan pendapat orang lain, kita membuat diri kita rentan terhadap manipulasi dan eksploitasi, akhirnya menjadi terikat pada lingkungan. Epictetus berpendapat bahwa keinginan kita untuk memiliki reputasi baik tidak boleh menghalangi kesejahteraan mental kita. Jika perlu, kita harus bersedia menerima hal-hal seperti rasa malu, kesalahan, pengecualian, dan ejekan jika hal itu memungkinkan kita mencapai ketenangan dan kebebasan. Keadaan terakhir ini berada dalam kendali kita, dan oleh karena itu tidak terpengaruh dan independen dari pendapat dan penilaian orang lain. Prinsip ketiga adalah mengembangkan keterampilan ketahanan. Sebagian besar waktu ketika kita menemukan diri kita dalam situasi yang tidak diinginkan, kecenderungan langsung kita adalah mencari pelarian cepat. Namun ini tidak selalu mungkin. Akibatnya kita seringkali mengeluh, meratapi, dan merasa tidak bahagia, meyakini bahwa kita berhak mendapatkan keadaan yang lebih baik. Namun sejatinya, kita tidak secara mendasar berhak mendapatkan apapun, dan banyak sekali pendekatan terbaik untuk menangani suatu situasi adalah dengan menahannya. Seberapa sering kita menyimpang dari jalan yang kita pilih, mengkhianati kompas moral kita, atau mengompromikan nilai-nilai kita, hanya karena kita tidak suka menanggung rasa sakit? Rasa sakit memiliki kekuatan besar yang memaksa orang baik untuk terlibat dalam perilaku tidak etis atau menahan diri dari melakukan perbuatan baik. Rasa sakit tetap menjadi alat untuk mengendalikan, dan dalam upaya kita untuk menghindarinya, kita tanpa sadar jatuh ke dalam perangkap yang disiapkan oleh mereka yang mencoba mengendalikan kita. Dengan demikian, kita menjadi bersedia untuk menukarkan kebebasan kita demi sedikit kenyamanan dari rasa sakit dan ketidaknyamanan. Jika menanggung situasi yang menyakitkan terbukti sulit, kita dapat mengambil kebajikan Marcus Aurelius. Meditasinya mengajarkan kita bahwa ketahanan tidak selalu bersifat negatif. Dalam katanya, segala sesuatu yang terjadi tahan atau tidak, jika bisa ditahan maka tahanlah, berhentilah mengeluh. Jika tidak bisa ditahan berhentilah mengeluh, kesulitanmu akan berarti pada akhirnya. Ingatlah, kamu bisa menahan apapun, dan pikiranmu bisa membuatnya bertahan, baik itu dalam kepentinganmu atau dalam sifatmu. Pendekatan ini bisa disamakan dengan interpretasi Albert Chu terhadap tokoh mitologi Yunani, Sisyphus.
Para dewa menghukum Sisyphus untuk selamanya mendorong batu ke puncak bukit. Jalan menuju pembebasannya terletak pada sepenuhnya merangkul nasibnya. Prinsip keempat adalah melepaskan orang-orang. Keterikatan kuat pada individu dapat memiliki dampak mendalam dan seringkali merugikan. Keterikatan ini dapat membawa kita ke titik di mana ketakutan kehilangan orang yang kita kaitkan mulai mengatur hidup kita, memaksa kita untuk mengambil langkah-langkah putus asa untuk menghindari perpisahan yang tak terhindarkan. Kisah cinta antara Palpatine dan Anakin dalam prequel Star Wars dengan jelas menggambarkan bahaya keterikatan yang tidak sehat, menunjukkan bagaimana keterikatan tersebut mengundang kekuatan gelap untuk memanipulasi dan menundukkan kita. Epictetus menawarkan saran yang tegas namun kuat mengenai keterikatan pada hal-hal yang kita sayangi. Ia menyarankan bahwa kita seharusnya melihat mereka sebagaimana adanya, takdirnya untuk dicintai. Dia menyarankan kita untuk mengingatkan diri sendiri bahwa keterikatan kita melibatkan kategori umum, bukan contoh spesifik. Sebagai contoh, jika kita mencintai sebuah cangkir keramik, kita seharusnya memahami bahwa itu adalah keterikatan kita pada cangkir keramik secara umum. Dengan cara ini, jika itu pecah, kita tidak akan terlalu terganggu. Begitu juga jika kita mencium anak atau pasangan kita seharusnya memandangnya sebagai manusia, sehingga kita tidak akan hancur jika mereka berpulang. Prinsip kelima adalah melepaskan kepemilikan materi. Perlombaan di dalam masyarakat di mana orang menginvestasikan waktu berjam-jam dalam pekerjaan yang mereka benci dan menanggung rutinitas melelahkan didorong oleh pengejaran tanpa henti terhadap kepemilikan materi. Masyarakat membentuk kita untuk percaya bahwa kebahagiaan bersyarat, bergantung pada berbagai keadaan eksternal seperti pendapatan tertentu, status sosial, kelompok teman tertentu, atau rumah di pinggiran kota. Selama kita belum mencapai hal-hal ini, kita dipaksa untuk percaya bahwa kita tidak bisa bahagia. Namun, kita perlu mempertanyakan nilai dari upaya-upaya ini. Upaya-upaya ini pada dasarnya berada dalam domain di mana takdir dan keberuntungan memiliki pengaruh. Terlibat dalam upaya ini sama dengan bergulat dengan kekuatan yang sebenarnya tidak pernah bisa kita atasi. Dalam suratnya kepada Lucilius yang berjudul On True and False Riches, Seneca mempertanyakan nilai dari kepemilikan materi tersebut, seperti sofa berlapis emas, perabotan permata, dan sejenisnya. Apakah mereka benar-benar membawa kita kebahagiaan? Ataukah mereka hanya alat untuk memamerkan tiruan kehidupan yang baik? Seneca berpendapat bahwa kebahagiaan kita tidak boleh tergantung pada hal-hal eksternal, baik itu kekayaan seperti emas dan perak, atau bahkan kebutuhan paling dasar seperti air dan bubur. Perspektif ini membuat kita mandiri dari keadaan eksternal, terlepas dari seberapa sepele hal itu. Seneca lebih lanjut berpendapat bahwa kebebasan sejati dinikmati bukan oleh orang yang dipengaruhi oleh keberuntungan, melainkan oleh individu yang tidak memiliki keberuntungan sama sekali di atasnya. Prinsip keenam adalah memberdayakan tanggapan kita. Ketika dihadapkan pada provokasi, hinaan, atau upaya untuk menyakiti, reaksi naluriah kita seringkali cenderung menuju kemarahan dan permusuhan. Dengan cara ini, sistem memberi orang lain kekuatan untuk membuat kita merasa buruk, memungkinkan perilaku mereka memengaruhi tindakan kita sendiri. Ini secara tidak sengaja mengaitkan kebahagiaan kita pada tindakan orang lain. Individu yang menunjukkan sifat-sifat tidak menyenangkan seperti perilaku yang menjengkelkan, toksik, narsistik, atau psikopatik dapat merayap masuk ke dalam hidup kita seperti awan hujan yang persisten, berharap untuk memberi kita dosis keburukan mereka dan berusaha membuat kita menderita. Namun kita memiliki pilihan penting, seperti yang dicatat oleh Viktor Frankl. Antara stimulus dan respons, ada suatu ruang. Di dalam ruang itu terletak kekuatan kita untuk memilih tanggapan kita. Di dalam tanggapan kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Jika kita merespons terhadap individu dengan kemarahan, ketakutan, atau permusuhan, kita pada dasarnya menyerahkan kunci untuk kesejahteraan emosional kita. Sebaliknya, memilih untuk bersikap acuh tak acuh terhadap mereka, mencegah mereka meresap masuk ke dalam hati dan pikiran kita, hanya mencemari ruang di sekitar kita. Dengan membuat pilihan ini, kita melindungi kebebasan dan ketenangan batin kita.
Pelajaran di sini sangat jelas. Kita hanya menjadi budak jika kita memilih untuk menjadi atau gagal menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih. Prinsip ketujuh adalah merangkul kematian. Beberapa berpendapat bahwa akar mendasar dari semua ketakutan adalah ketakutan akan kematian, sama seperti ketakutan akan rasa sakit. Ketakutan akan kematian dapat secara signifikan membentuk cara hidup kita. Stoik berpendapat bahwa kehidupan yang bermoral memiliki arti yang lebih besar daripada kehidupan yang panjang. Meskipun kita tidak memiliki kendali atas panjangnya hidup kita memiliki agensi atas kualitas hidup yang kita jalani. Ketakutan akan kematian dapat mendorong kita untuk hidup semata-mata, untuk menghindarinya daripada benar-benar hidup dan membuat hidup menjadi luar biasa. Ketakutan ini mendorong kita untuk terus-menerus menghindari bahkan bahaya yang paling kecil sekalipun, dan mencari situasi yang memberikan ilusi keamanan, membuat kita menjadi segerombolan orang yang bergerak dalam arah yang sama, seperti domba cemas yang mengikuti setiap gembala yang menjanjikan hari esok yang penuh terang. Namun, tidak ada gembala yang bisa menyelamatkan kita dari konsekuensi tak terhindarkan kehidupan, disintegrasi diri yang kita rasakan, dan kembalinya tubuh fisik kita ke alam. Ketakutan akan kematian adalah sia-sia, bahkan lebih buruk lagi, berbahaya, karena dapat menghambat kita untuk hidup dengan penuh keberanian dan kebajikan. Marcus Aurelius berpendapat bahwa kematian adalah kejadian alamiah, sejajar juga dengan pertumbuhan, kematangan, atau rambut abu-abu pertama. Semuanya datang ke dalam eksistensi, berlalu, dan bertransisi. Seseorang yang berpikir dengan baik seharusnya mengantisipasi kematian, bukan dengan rasa acuh, ketidaksabaran, atau sikap merendahkan, melainkan dengan mengakui bahwa itu adalah salah satu peristiwa tak terhindarkan dalam hidup, sama seperti kita menantikan kelahiran seorang anak dari rahim ibunya. Kita harus menantikan saat ketika jiwa akan muncul dari bumi kita. Jika Anda telah mencapai titik ini, berikan komentar filosofi hidup stoik, agar saya tahu Anda menonton sampai akhir. Terima kasih.